Kata Malik bin Dinar, falam walam usalli fiha isya al-akhirah. Saya belum sholat isya, saya mabuk dalam kondisi belum sholat, masih ingat sholat, padahal mabuk. Sampai saya tertidur. Fara'aitu fima yaran naimu ka'annal qiyamata qad qamat. Kata Malik bin Dinar, saat saya tidur dalam kondisi mabuk dan sedih, saya bermimpi dalam tidur saya yang dilihat kiamat. Kiamat. Dalam mimpi itu kata beliau, wa nufikha fis-sur wa bu'thiratil qubur wa husyiral khalaik. Sangkakala sudah ditiup, orang-orang sudah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang kumpul di padang mahsyar, dan saya, kata Malik bin Dinar, wa ana ma'ahum fasami'tu hissan min wara'i. Saat orang-orang sedang dikumpulkan berjalan menuju padang mahsyar, tiba-tiba di belakang saya melihat ada suara desis. Ini dalam mimpi. Dalam mimpi. Fasami'tu hissan min wara'i faltafattu fa idza ana bitinnin. Saya nengok, tiba-tiba di belakang saya ada ular yang mulutnya sudah menganga dengan lebar, mau menerkam saya. Kata Malik bin Dinar. A'zam ma yakunu aswad azraq qad fataha fahu musri'an nahwi famarartu baina yadayhi hariban fazi'an mar'uban. Saya kemudian lari, orang-orang berjalan ke padang mahsyar, saya lari. Dan semakin saya kencang, ular tersebut mengikuti saya di belakang. Sampai, kata Malik bin Dinar, famarartu fi tariqi bi syaikhin naqiyyi thawbi tayyibir raihah fasallamtu alaihi. Saat saya sedang lari, saya melihat seorang kakek tua yang memperhatikan terus. Saya lewat, assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Wangi. Ini orang lagi tidur bisa mencium wangi. Saya mencium bau sang kakek ini wangi. Saya mengucapkan salam, kemudian saya minta, "Kek, tolong lindungi saya dari ular ini." Kata sang kakek, kata Malik bin Dinar, "Ana dhaif wa hadza aqwa minni." Saya terlalu lemah. Saya enggak bisa melindungi engkau dari ular sebesar ini. Akhirnya saya kembali berlari, muter lagi, ketemu lagi si kakek tadi. "Kakek, tolong saya." Kata sang kakek, "Saya terlalu lemah, ular itu terlalu besar. Tapi saya punya saran. Engkau pergi ke bukit yang ada di depan sana." Ini sekali lagi gambaran padang mahsyar di mimpinya Malik bin Dinar. Kata sang kakek, "Kalau engkau memang tidak bisa menghalau ular besar tadi, dan saya juga enggak bisa menghalau, engkau silahkan pergi ke bukit sana. Barangkali di bukit sana ada yang bisa menolongmu." Dapat nasihat dari kakek tadi, dalam mimpi saya kemudian lari sekencang-kencangnya, ular di belakang juga ngejar juga. Makin saya kencang, makin dia lari kencang, makin dia ngejarnya kencang. Saya naik ke atas bukit, ular terus-terusan di belakang. Sampai akhirnya saat saya berada di bukit, kata Malik bin Dinar, fanadhartu, saya melihat, fihi kawa mukhramah wa sutur mu'allaqah ala kulli khawkhatin wa kawa misara'an min dhahabil ahmar mufassalah bil yaqut. Saya melihat di atas bukit tadi ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar yang kemudian ditutup dengan tirai. Falamma nadhartu ilal jabari wallaitu ilaihi hariban wattinin min wara'i hatta idza qaribtu minhu saha ba'dul malaikah. Kata Malik bin Dinar, ini sekali lagi cerita Malik bin Dinar di dalam mimpinya. Kata Malik bin Dinar, saat saya sedang naik ke atas puncak tadi, ke atas bukit tadi, tiba-tiba saya mendengarkan suara malaikat berteriak. Kata para malaikat, irfa'us sutur waftahul masari' wa ashrifu fala'alla lihadzal ba'is fikum wadi'ah tujiruhu. Angkat semua tirai, buka semua kamar, barangkali ada yang bisa menyelamatkan orang yang sedang dikejar ular besar ini. Maka semua tirai diangkat. Saat semua tirai diangkat, saya melihat di kamar-kamar tadi ada anak-anak kecil. Ada anak-anak kecil. Saya berlari melihat kanan kiri, tiba-tiba kata Malik bin Dinar, wa idza ana bibnatil lati matat qad asyraftu alayya ma'ahum. Tiba-tiba saya datang ke satu kamar, saya melihat anak saya yang kemarin wafat. Dia keluar dari kamar, kemudian dia memegang tangan saya, dan dia kemudian mendorong ular yang besar tadi untuk pergi. Kaget.
Saya yang usianya lebih tua, saya yang lebih besar tidak bisa menghalau ular tadi. Tapi kenapa anak saya yang masih kecil bisa menghalau ular tadi? Sampai akhirnya kata Malik bin Dinar, "Tsumma ajlasatni." Setelah ular tadi kemudian pergi, anak saya kemudian meminta saya untuk duduk. Bapak silahkan duduk. Wa qa'adtu fi hijri wa darabat biyadiha al-yumna ila lihyati. Saat saya duduk, anak saya sedang berdiri, tangan kanannya memegang jenggot saya di dalam mimpi. Kemudian anak saya membacakan ayat ini. Teman-teman silahkan buka surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya duduk, anak saya kemudian di depan saya, dia sedang berdiri megang jenggot saya, dan saat jenggot saya dipegang, disayang-sayang pipinya, anak saya kemudian membacakan ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya untuk orang yang beriman agar mereka khusyuk hatinya mengingat Allah? Bapak, apa belum datang waktunya untuk khusyuk mengingat Allah? Apa belum datang waktunya untuk taubat, dekat kepada Allah dan mendekat kepada Al-Quran? Dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang sudah diberikan Alkitab sebelumnya, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, terlalu lama bergelimang dalam kemaksiatan sampai hatinya menjadi keras. Belumkah datang waktunya bagi Bapak untuk taubat? Belum datangkah waktunya bagi Bapak untuk khusyuk dan berzikir mengingat Allah? Jangan sampai Bapak terlalu lama bergelimang dalam maksiat sampai akhirnya hati menjadi keras, dan banyak di antara ahlul kitab yang menjadi fasik. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Malik bin Dinar kemudian nangis. Mendengarkan ayat ini, Malik bin Dinar nangis. Kata Malik bin Dinar, "Ya bunayya, wa antum ta'rifuna al-Qur'an." Ananda, engkau hafal Al-Qur'an, engkau mengerti Al-Qur'an, engkau tahu Al-Qur'an. Kata anaknya, "Ya abati, nahnu a'raf bihi minkum." Pak, kami di sini sangat memahami apa maksud di dalam Al-Qur'an. Kami di akhirat ini, kami di padang mahsyar ini, pada akhirnya kami mengerti semua isi Al-Qur'an. Kalau di dunia kita masih belum mengerti apa sih maknanya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Anak kecil usia 2 tahun meninggal, di akhirat akhirnya ngerti apa sih maksud dari Al-Quran semuanya. Karena mungkin sekarang kita nggak ngerti apa sih siksa kubur itu, apa sih padang mahsyar itu, apa sih hari kiamat itu. Tapi ketika sudah kejadian, ngerti. Di akhirat semuanya akan mengerti maksud dari Al-Quran dan isi dari Al-Quran tadi. Nangis Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, "Ya bunayya, ananda, fa akhbirini anit-tinnin alladhi arada an yahlikani." Nah, engkau tahu, kalau engkau tahu Al-Quran, engkau pasti tahu ular yang akan menelan saya. Apa itu? Kata anak perempuannya, "Bapak, ular itu amal buruk Bapak, kemaksiatan Bapak, kemaksiatan ayahanda. Ingin mencelakakan Bapak, ingin menelan Bapak." Lalu, siapa orang tua yang wanginya sangat harum yang saya temukan di jalan? Kata anaknya, "Kalau itu amal soleh Bapak, yang dia tidak punya kekuatan untuk menolak amal buruk Bapak. Karena Bapak memang punya amal, tapi amalnya, amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukannya. Sehingga orang tua tadi tidak bisa menghalau ular yang besar." Singkat cerita, kata Malik bin Dinar, "Ya bunayya, wa ma tasna'una fi hadzal jabal?" Ananda, anakku, terus apa yang kau lakukan di bukit ini? Kenapa engkau berada di bukit ini?
Kenapa enggak seperti yang lain kumpul di sana? Kata anaknya, nahnu atfalul muslimin qad askanna fihi la an taquma as-sa'ah nantadhirukum taqdumuna alaina fanashfa'u lakum. Kami anak-anak muslim yang meninggal sebelum usia balik ditempatkan oleh Allah di sini, menunggu Bapak meninggal. Nanti setelah Bapak meninggal kami akan memberikan syafaat untuk Bapak. Jangan khawatir dengan saya yang sudah meninggal. Mungkin Bapak sedih, tapi insya Allah di akhirat saya yang akan jadi syafaat untuk Bapak. Bertemu dengan anaknya di dalam mimpi. Setelah kemarin-kemarin Malik bin Dinar sedih mikirin anaknya sampai mabuk, tapi alhamdulillah malamnya bermimpi, mimpi hari kiamat, dikejar ular sampai akhirnya dihalau oleh anaknya sendiri. Bangun Malik bin Dinar dalam kondisi nangis. Dasar di zaman tabi'in, walaupun mabuk, sholat. Setelah itu kemudian pergi ke masjid, sholat subuh. Pas sholat subuh, imamnya membaca ayat yang dibaca oleh anaknya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Masihkah belum datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah, untuk khusyuk membaca Al-Quran? Jangan sampai kemudian mereka seperti orang-orang ahlul kitab yang terlalu lama bergelimang maksiat, faqasat qulubuhum, sampai akhirnya hati mereka menjadi keras. Nangis Malik bin Dinar saat itu, dan akhirnya Malik bin Dinar pulang ke rumah. Semua khamarnya yang ada di rumah, semua semua minuman kerasnya semua ditumpahkan, semua dirusak, semua dibahekeun. Kata Malik bin Dinar, mulai sekarang saya akan taubat, mulai sekarang tidak ada lagi harta haram, tidak ada lagi minuman haram di rumah ini, dibersihkan sebersih-bersihnya.